Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Lovita Gaming. Jadi di video kali ini saya akan membahas kekurangan yang saya temui di Redmi Note 12 Pro ya guys ya. Oke, jadi handphone ini sudah saya pakai selama 1 bulan ya. Jadi adalah beberapa kekurangan ya. Menurut saya ini sangat nggak worth it ya gitu ya, dengan harga 4,5 jutaan. Jadi ada beberapa fitur yang nggak dikasihnya guys ya. Oke, jadi teman-teman di sini kita langsung aja eksekusi di bagian apa aja yang nggak bagus di Redmi Note 12 Pro ya guys ya. Let's go. Oke, jadi kekurangan pertama yang saya rasakan di Redmi Note 12 Pro ini yaitu handphonenya nggak bisa teman-teman bawa ke dalam ruangan yang sirkulasi udaranya itu tidak bagus ya, alias ruangannya itu panas ya gitu ya. Nah, jadi pernah saya membawa handphone ini ya pas lagi kerja juga ya guys ya, di suatu gedung ya gitu ya. Jadi kebetulan gedungnya itu AC-nya nggak hidup ya gitu ya. Jadi pas saya lagi foto-foto ya buat dokumentasi kerja, itu ada peringatan di bawah, notif di bawah ya guys ya, perangkat terlalu panas, matikan flash ya gitu ya. Nah, jadi saya kaget ya guys ya. Terus saya pegang juga handphonenya, wah ngeri panasnya guys ya. Saya buka silikonnya gitu ya, ngeri panasnya di bagian mesinnya gitu ya. Saya tes lagi di luar ruangan yang ada udara, contohnya kayak di luar ruangan ya yang ada sirkulasi udara atau yang ada anginnya gitu ya. Itu nggak masalah sih menurut saya guys ya, nggak ada peringatan. Terus untuk suhu handphonenya juga normal aja gitu ya. Jadi ini saya ringkaskan buat teman-teman, nggak bisa ya handphone ini dibawa ke dalam ruangan yang tertutup ya, atau yang nggak ada sirkulasi udaranya. Nah, jadi di sini saya peringatkan kepada teman-teman ya, khususnya yang suka naruh handphone di dalam jok motor ya. Jadi buat Redmi Note 12 Pro ini jangan sekali-sekali teman-teman taruh di dalam jok motor ya gitu ya. Apalagi teman-teman yang berkendara di siang hari ya, tentunya udaranya lagi panas ya gitu ya. Ditambah lagi sirkulasi udara di dalam jok itu nggak ada ya. Jadi ini bisa membuat handphone teman-teman itu bisa kebakar atau rusak ya guys ya gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau pengen taruh di dalam jok, mending teman-teman matikan dulu ya di handphonenya gitu ya. Jadi baru taruh di dalam jok ya gitu ya. Nah, jadi itu pesan saya guys ya. Yang kedua di sini lubang headset berada di bagian kepala ya, atau di bagian atas. Jadi ini kurang nyaman ya. Khususnya buat saya lagi main game ya guys ya. Nah, jadi di sini bisa teman lihat jari tengah bagian kanan saya itu susah untuk kita angkat atau kita tempelkan ke bagian frame atas ya gitu ya. Frame handphonenya gitu ya. Jadi agak pegal juga ya guys ya kalau lama-lama main kayak gini ya gitu ya. Nah, kalau biasanya kan kita biasa untuk lubang handsetnya di bagian bawah ya guys ya. Jadi setali dengan kabel cas ya gitu ya. Jadi nggak, mungkin kita udah kebiasa juga ya dengan handset di bawah ya gitu. Nah, jadi begitu ya guys ya. Jadi buat teman-teman kalau lubang handsetnya teman-teman milih mana nih, mau di atas atau di bawah gitu ya. Oke, yang ketiga di sini kekurangan Xiaomi Redmi Note 12 Pro ini yaitu ada beberapa fitur yang dihilangkan di bagian kameranya sendiri ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan Poco ya guys ya. Jadi di sini saya akan memberikan apa aja yang nggak ada di Redmi Note 12 Pro ya untuk fiturnya. Oke, yang pertama di sini untuk di bagian perekam video ya. Nah, jadi di Poco ini udah ada untuk video stabil ya gitu ya. Stabilizernya ini untuk perekam videonya udah bisa kita menggunakan stabilizer ya. Jadi meskipun kita merekam goyang, itu untuk hasilnya nggak bakal goyang ya, tetap stabil ya gitu ya. Yang kedua di sini di bagian fitur tambahan ya atau lainnya. Nah, jadi ada beberapa fitur yang nggak ditambahkan di Redmi Note 12 Pro ya. Yang pertama di sini dual video ya guys ya. Nah, jadi di sini bisa teman lihat di Poco X3 Pro saya ini bisa kita mengaktifkan dua kamera sekaligus ya, yaitu kamera depan dan kamera belakangnya. Di sini juga bisa teman-teman atur untuk posisi kameranya sendiri ya gitu ya. Saya sini untuk fitur yang dihilangkan juga ya atau nggak ditambahkan oleh Xiaomi ya di Redmi Note 12 Pro, yaitu di bagian cloning ya guys ya. Nah, ini menurut saya ini penting juga ya fiturnya gitu ya. Jadi di sini bisa teman lihat, di sini kita bisa memfoto 3 objek sekaligus ya gitu ya. Terus di sini juga bisa merekam video, contohnya seperti ini. Jadi satu orang bisa kita merekam dua ya. Satu orang menjadi dua ya gitu ya guys ya. Saya sini untuk fresh frame ya gitu ya. Nah, di sini bisa teman lihat ya tampilannya. Jadi saat kita jalan itu seperti ini ya guys ya. Namanya fresh frame ya gitu ya. Oke, jadi 3 fitur ini yang dihilangkan ya, yaitu yang pertama stabilizer, yang kedua di setelan lainnya ya, dual video dan cloning ya. Ini nggak ditambahkan di Redmi Note 12 Pro ya guys ya. Nah, jadi itu. Soalnya sini di Redmi Note 12 Pro di bagian perekam video di kamera depan ya. Nah, ini juga nggak ada di Redmi Note 12 Pro
yaitu fitur bokeh ya guys ya. Jadi di Poco X3 Pro saya ini ada fitur bokeh ya. Teman-teman tinggal klik aja ya. Nah, logo di sini. Di sini teman-teman bisa mempercantik ya. Selain sini teman-teman juga bisa ngasih bokeh ya. Nah, jadi objek yang di belakang kita itu akan ngeblur ya guys ya gitu ya. Nah, jadi selanjutnya sini kekurangan yang ada di Redmi Note 12 Pro di kamera depannya. Yang tadi adalah fitur bokeh untuk video. Selanjutnya di bagian fotonya juga ada beberapa kekurangan yang nggak ditambahkan fitur ini di Redmi Note 12 Pro ya guys ya. Yaitu di bagian ini ya. Nah, ini banyak settingannya ya guys ya. Contohnya kayak halus, kurus ya gitu ya. Nah, jadi di Redmi Note 12 Pro ini juga ada fitur ini tapi nggak lengkap ya. Contohnya kayak di bagian garis rambut, bibir ya gitu ya, dagu, make up di sini. Nah, ini nggak ditambahkan fitur ini di Redmi Note 12 Pro ya gitu ya. Di Redmi Note 12 Pro kamera depannya itu burik ya guys ya. Ini jujur aja saya bilang, kenapa saya bilang burik? Karena saat saya menggunakan kamera depan di Redmi Note 12 Pro itu kurang bagus ya untuk hasilnya. Jadi pecah-pecah ya gitu ya muka kita itu ya gitu ya. Jadi kalau kita perbesar ya, apalagi kalau teman-teman gunakan untuk video call ya. Jadi orang yang nerima telepon kita itu, orang yang lihat kita itu, meskipun jaringan teman-teman itu bagus ya, itu bakal pecah banget ya guys ya gitu ya. Nah, itu kekurangan di kamera Redmi Note 12 Pro ya guys ya, yaitu di kamera depannya gitu ya. Nah, oke, yang keempat di sini kekurangan Redmi Note 12 Pro ini yaitu di bagian slot kartu, nggak bisa kita pakai untuk kita menggunakan kartu memori ya guys ya. Jadi memang dikhususkan untuk kartu SIM aja ya gitu ya, bentuknya depan belakang ya. Ya, sistemnya depan belakang untuk kita naruh SIM ya gitu ya. Jadi emang nggak bisa ya, kalau meskipun teman-teman pakai satu SIM terus pengennya kartu memori ini emang nggak bisa ya guys ya gitu ya. Nah, jadi itu yang keempat. Yang kelima di sini mungkin buat teman-teman yang suka editing ya, baik dari KineMaster ya gitu ya. Jadi untuk penyimpanan video di KineMasternya di sini saya lihat ya maksimalnya di QHD aja ya guys ya, yaitu di 1440 pixel ya dengan laju bingkainya 60 fps ya gitu ya. Terus di sini nggak support ya untuk video 4K ya, untuk kita nyimpan video 4K ya guys ya gitu ya. Dan sini tambahan juga yang kelima ya lagi ya. Yang kelima di sini untuk perekam video perekam layar ya guys ya. Mungkin teman-teman ada juga yang nanya, "Bang, perekam layarnya sampai berapa fps?" gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya di setelan perekam layarnya sendiri, dia cuma support di 30 fps aja ya guys ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau pengen merekam game ya gitu ya, jadi teman-teman gunakan aja aplikasi yang ada di Google Play Store, itu banyak ya guys ya yang sampai 60 fps ya gitu ya, agar game yang teman-teman mainkan itu smooth ya guys ya gitu ya. Oke, jadi itu aja menurut saya kekurangan yang ada di Redmi Note 12 Pro ini. Jadi buat teman-teman kalau ada tahu ya kekurangannya, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar ya guys ya gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di video selanjutnya. Thank you.